Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PKN untuk kelas 6. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Anu sekalian, dalam tema satu ini judulnya adalah lingkungan rumahku. Nanti dalam satu tema ini ada 3 sub tema yang akan nanti kita bahas dalam pembelajaran PKN ini. Nah, sub tema 1 temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Kompetensi dasar yang mau sampaikan adalah menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah kalian membaca materi atau membaca buku atau mendengarkan paparan ini, kalian nanti bisa menjelaskan pelaksanaan sila ke-1, ke-2, dan ke-3 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah membaca bahan ajar ini, kalian juga mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan dari sila ke-1, ke-2, dan ke-3 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita bahas sila-sila dari Pancasila, yaitu sila 1, 2, dan 3, marilah terlebih dahulu kita harus mengetahui ya sejarah singkat lahirnya Pancasila. Ini perlu kalian ketahui. Pancasila lahir ya dirumuskan pada sidang BPUPKI. BPUPKI ini yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dipimpin atau diketuai oleh Bapak Rajiman Petrodiningrat dan mengadakan sidang resmi pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang resmi ini menghasilkan rumusan Pancasila. Di antara tokoh yang merumuskannya adalah Insinyur Soekarno ya, yang merumuskan 5 dasar negara yang dikenal dengan 5 dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Pancasila ini dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, proses perumusan Pancasila ini setelah mendengarkan usulan dari Soekarno ya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI ya. Nah, dari hasil pidato ini pada hari itu juga Ketua BPUPKI menunjuk panitia kecil atau membentuk panitia kecil, yaitu yang tugasnya untuk mempelajari isi dari pidato Soekarno itu ya. Nah, tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali isi pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dari panitia kecil ini tadinya terdiri dari kurang lebih 38 orang ya. Nah, dikerucutkan menjadi anggota 9
yang dikenal dengan Panitia 9. Yang Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Ahmad Kahar Muzakir, Mr. Ahmad Anis, Abi Kusmo Cokro Suyoso, Muhammad Hatta, dan Abu Salim. Nah, Panitia 9 ini akan merumuskan kembali isi pidato dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kembali, yaitu isinya adalah melaporkan, menerima laporan dari Panitia 9. Ya. Nah, Panitia 9 ini setelah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Kita tahu bahwa Panitia 9 itu ada dari pihak Islam, ada yang dari pihak kebangsaan. Nah, rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, ini isi dari Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hasil dari rumusan panitia kecil, ya, Panitia 9, ya, yang dijabarkan dari isi pidato Soekarno. Nah, sebelum pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, pada sore hari, ya, setelah proklamasi Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta didatangi oleh pembantu Laksamana Maida, ya, yang bernama Nishijima. Nah, Nishijima ini memberitahukan bahwa ada pesan yang berkaitan dengan Indonesia Merdeka yang isinya juga berkaitan dengan hasil Panitia 9, ya, yang merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, pesan ini berasal dari wakil-wakil Indonesia yang di bagian timur. Ya, kita tahu bahwa wakil-wakil Indonesia di bagian timur ini beragama Protestan dan Katolik, ya. Jadi wakil-wakil ini agak keberatan ketika melihat rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta Charter, yaitu yang ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam, ya, bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal kita ketahui bahwa wakil-wakil Indonesia bagian timur itu kebanyakan beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ya. Jadi mereka keberatan. Nah, hasil keberatan ini, hasil info dari Bapak Nishijima ini, maka Muhammad Hatta menyampaikan dalam sidang PPKI, yaitu pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang itu, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat membahas masalah keberatan dari wakil-wakil Indonesia di bagian timur. Nah, hasil dari rapat mereka, hasil kesepakatan dari mereka, maka sila pertama dalam Piagam Jakarta itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini tujuannya dilakukan agar Indonesia tidak terpecah belah antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikanlah Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu sekilas sejarah perumusan dari Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita lanjut, ya. Kita akan melihat isi atau
penerapan dari sila pertama, kedua, dan ketiga dari Pancasila. Ya. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah: 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bebas ya, memilih atau memeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kedua, saling menghormati antar umat seagama dan antar umat seagama. Ya, kita sebagai umat agama Islam harus menghormati sesama kita sebagai umat Islam dalam peribadatan. Misalnya kita tidak boleh mengganggu ya. Contoh kecil misalnya dalam berpuasa, kan ada orang yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Nah, yang tidak berpuasa ini jangan menghormati, jangan mengganggu orang yang berpuasa. Begitu juga dengan umat agama lain ya, kita harus saling menghormati sesama umat beragama yang ada di Indonesia. 3. Setiap orang bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi umat Islam beribadah sesuai dengan agamanya, umat Kristen beribadah sesuai dengan agamanya, umat Hindu beribadah sesuai dengan agamanya, dan lain sebagainya. Sila kedua adalah berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari sila kedua ini mengandung makna adanya persamaan derajat. Ya, persamaan derajat tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan keturunan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Suku juga berbagai macam suku, budaya, dan keturunan. Nah, ini semua mempunyai persamaan derajat yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kalau misalnya dalam hal pendidikan, semua masyarakat Indonesia harus menempuh pendidikan yang sama, tidak dibeda-bedakan dalam segi agama, suku, budaya, dan lain-lainnya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua ini pertama adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Tidak pandang dari suku mana, dari agama apa, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara kita ini. 2. Saling menghargai dan menghormati, bersikap adil kepada setiap orang ya, suka gemar menolong orang lain, dan terakhir adalah bertegang rasa kepada orang lain ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersikap adil kepada setiap orang, apalagi kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin atau minimal ketua kelas misalnya. Maka kita harus adil memberikan tugas kepada teman-teman kita di kelas. Contohnya seperti pembagian regu piket, harus semua mendapat bagian dalam regu piket itu ya. Jadi sebagai pimpinan di sekolah kita harus bersikap adil tanpa memandang dari suku mana, dari agama apa ya, terus dari golongan apa mereka, semuanya diperlakukan adil. Nah, sila ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila ini mengandung makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia ini keberagaman suku yang banyak sekali ya, keberagaman suku bangsa, keberagaman budaya, keberagaman agama ya, sangat beragam sekali di Indonesia ini. Nah, karena berbeda-beda suku, berbeda agama, sangat rentan Indonesia itu bisa dipecah belah. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu ya, harus bersatu agar Indonesia ini tidak terpecah belah ya.
Nah, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini adalah pertama rasa cinta tanah air, ya. Ini harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, ya. Harus cinta kepada tanah airnya, ya. Contoh kecil, kita sebagai pelajar, ketika kita diikutkan dalam upacara bendera misalnya, ya, kita harus ikut. Nah, kalau keikutan kita itu mencerminkan rasa cinta kepada tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini juga harus ada pada diri setiap bangsa Indonesia. Kita harus membela bila negara kita ini diganggu oleh negara lain. Kita harus rela berkorban membela negara kita ini, bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan. Ini ya harus mempunyai, kita sebagai pelajar harus bisa bekerja sama, ya, dengan teman kita yang lain, walaupun teman kita itu mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai suku yang berbeda, mempunyai agama yang berbeda dengan kita, ya. Kita harus tetap bekerja sama, ya. Kita harus bekerja sama dalam satu kelompok yang rukun, ya. Terakhir, saling menghormati walaupun berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama, ya. Walaupun teman kita itu berbeda agama, berbeda suku, kita harus saling menghormati, kita harus saling menyayangi. Jangan perbedaan itu kita jadikan sebagai bahan ejekan, ya. Anak sekalian, di sini ada gambar, ya. Kalian dari gambar ini kalian bisa menganalisa atau menguraikan kegiatan apakah sih yang ada pada gambar tersebut, ya. Jadi tugas kalian adalah memberikan pendapat kalian menurut pendapat kalian pribadi, ya. Jadi apakah kegiatan pada gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya. Nanti kalian uraikan di sini dari sila pertamanya, adakah tidak nih kegiatan tersebut yang mengandung sila pertama. Ada nggak nih yang mengandung nilai sila kedua dalam gambar ini, ya. Jadi kalian tulis di buku kalian, nanti kalian kumpulkan pada hari esoknya, ya. Sekalian, ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kalian pahami, ya. Dan jangan lupa juga kalian juga membaca buku kalian, ya. Tentunya kalian sudah punya buku, ya. Jadi untuk menambah wawasan, bacalah buku, ya, agar dari tayang ini dan juga dengan buku yang kalian baca menambah wawasan kalian. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri atau kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.